Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf baru bisa memberikan video materi. Nah, kalau Google Classroom ini sebenarnya banyak sekali ya metode yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, kebetulan saya ini menggunakan video sehingga nanti harapannya teman-teman bisa mencermati dan juga bisa menyimak dari apa yang nanti saya sampaikan. Sebenarnya tadi mau secara online langsung ya, maksudnya melalui Zoom atau Google Meet. Namun karena tadi setelah saya tanya ke Mas Rizky, ternyata masih jarang yang komen, masih jarang yang menanggapi, sehingga ya sudah saya buat di Google Classroom, nanti teman-teman bisa menyimak, bisa mencermati, dan untuk form absensinya nanti akan saya bagikan di WA, nanti salah satu saya WA dan juga di Google Classroom seperti itu. Nanti harapannya teman-teman juga ikut atau bergabung di dalam Google Classroom agar mendapatkan materi-materi yang terbaru seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang perencanaan strategi kaitannya dengan bagaimana suatu perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Sudah pasti dan juga sudah tentu yang namanya strategi itu sangat penting sekali untuk menunjang kemajuan perusahaan. Kalau yang sebelumnya tadi sudah kita bahas seperti ya di pertemuan sebelumnya tentang peran penting seorang manajemen di dalam mengelola perusahaan, itu menjadi salah satu kunci atau menjadi salah satu hal yang penting ketika perusahaan itu dijalankan. Karena apa? Kalau kita lihat misalkan perusahaan itu tidak ada manajemen atau tidak ada yang memimpin, tidak tahu arahnya mau kemana, tidak tahu tujuannya mau kemana, tidak tahu visi misi yang mau dibawa kemana. Nah, kalau ada manajemennya, ada tuntunannya, ada yang menahkodai, ada yang menggerakkan, nah tentu akan berbeda dengan perusahaan yang tidak ada manajemennya. Pada pembelajaran pertemuan kedua ini, saya harapkan nanti teman-teman bisa memahami pengertian perencanaan, tujuan perencanaan, jenis dan fungsi perencanaan, serta perencanaan strategi itu seperti apa. Nah, di dalam perencanaan itu memuat 4 hal atau 4 bagian. Pertama, ada jangka waktunya. Jadi, suatu konsep atau suatu rencana itu dibuat ketika perencanaan itu matang, berarti ada waktu yang mau dituju, ada uraian waktunya yang harus ditentukan. Misalkan perusahaan seperti ya mencanangkan atau merencanakan pembuatan produk A, sudah sangat yakin sekali di dalam perencanaan pembuatan produk A itu ada jangka waktunya mau dikeluarkan kapan. Sudah ada riset sebelumnya yang dilakukan sehingga ketika produknya itu mau dikeluarkan ada jangka waktu yang harus diproses. Kalau teman-teman juga pernah ke misalkan dalam pembayaran pajak STNK atau pembayaran hal-hal yang lainnya, biasanya kan ada semacam pemberitahuan bahwa jangka waktu untuk penerbitan STNK baru misalkan berapa lama, atau pembayaran pajak itu berapa lama. Nah, ini termasuk di dalam perencanaan. Jadi rencana agar nantinya bisa berjalan dengan maksimal. Setelah itu apa? Setelah itu dibutuhkan yang namanya sumber daya. Sudah ditentukan jangka waktunya, sudah ditentukan plannya, perencanaan waktunya. Berikutnya ialah sumber daya atau bagian-bagian yang mendukung terciptanya dari perencanaan tersebut. Kalau ada sumber daya ini tentu dibagi menjadi banyak hal. Ada sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga sumber daya teknologi. Selanjutnya ketika sudah ada sumber dayanya, yaitu tindakannya yang dilakukan itu seperti apa. Jadi tindakan ini suatu aktivitas yang dilakukan agar perencanaan itu bisa berjalan dengan maksimal. Yang terakhir tentu ada penjadwalannya, ada tahapan-tahapannya agar perencanaan yang sudah disusun itu bisa berjalan dengan matang. Nah, nanti sehingga didapatkan tujuan yang ingin diharapkan. Menurut George R. Terry, perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta, data, dan keterangan yang konkret. Perencanaan tidak hanya berupa strategi, namun juga merupakan tindakan atas hambatan yang akan terjadi.
Nah, ini hal yang penting kalau menurut saya kata-kata ini. Jadi perencanaan itu tidak hanya berupa strategi yang digunakan untuk eh, melakukan suatu hal, namun juga tindakan atau aktivitas yang yang digunakan ketika adanya hambatan-hambatan yang nantinya akan terjadi. Jadi selain strategi, tapi juga merupakan aktivitas yang mendukung yang digunakan ketika ada hambatan itu bisa teratasi seperti itu. Nah, kalau bayangkan saja tanpa misalkan ingin memproduksi suatu barang atau ingin menjual suatu barang, tidak ada rencana apapun, langsung dijual. Nah, nanti ketika ada hambatan-hambatan, tidak tahu solusinya yang harus dilakukan itu apa. Biasanya kalau solusi langsung di lapangan itu tentu berbeda dengan solusi yang sebelumnya sudah direncanakan. Kalau solusi yang sudah direncanakan pasti ada, oh ini saya harus plan A. Kalau tidak ada plan A berarti plan B. Kalau tidak ada plan B berarti plan C. Nah, kalau langsung di lapangan plan A ya udah plan A aja, plan B-nya tidak ada. Nah, ini namanya langsung. Kalau ada perencanaan tentu berbeda dengan hambatan dan juga strategi itu bisa teratasi. Klasifikasi di dalam perencanaan itu terkaitan dengan jangka waktu, kekhususan, kegunaan, segi bentuk, sudut kawasan, dan juga cakupannya seperti apa. Berikutnya di dalam perencanaan atau perencanaan strategi ya, itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama berdasarkan cakupan. Kalau berdasarkan cakupan itu dibagi menjadi strategis dan juga operasional. Nah, kalau strategis itu biasanya kaitannya dengan visi. Jadi visinya itu mau dibawa kemana perusahaan itu. Misalkan mau menjadi perusahaan eksportir minyak goreng internasional. Nah, operasionalnya nanti dalam bentuk apa? Operasionalnya dalam bentuk misi-misi yang dijalankan. Maka harus punya cabang di negara A, di negara B. Nah, ini salah satu bentuk operasional yang dilaksanakan itu berdasarkan cakupannya. Perencanaan berdasarkan cakupan. Yang kedua berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kalau berdasarkan kekhususan itu dibagi menjadi 2, yaitu rencana direksional dan juga rencana spesifik. Kalau rencana direksional ini lebih ke rencana ini ya, bagian manajemen tingkat atas. Jadi secara personal manajemen itu membuat visi tadi. Nah, kalau rencana spesifik itu sudah detail, sudah sangat rinci sekali tahapan-tahapan yang mau dilaksanakan itu ada apa saja. Berikutnya berdasarkan kegunaan dibagi menjadi 2, ada single use plan dan standing plan. Bedanya apa? Kalau single use plan itu merupakan perencanaan yang hanya dipakai atau bisa dipakai hanya satu kali saja. Berikutnya kalau standing plan itu perencanaan atau rencananya itu bisa berulang, bisa terus-menerus dilakukan. Nah, kalau yang single use plan ini memang produk yang disasar memang hanya untuk beberapa event tertentu ya, misalkan ada bazar dan sebagainya, maka yang di target itu pada perencanaan A, karena eventnya itu ya hanya sekali seperti itu. Kalau yang berulang itu ya terus. Berikutnya berdasarkan segi bentuknya ada rencana fisik, rencana kerja. Jadi kalau fisik itu ya berupa ini ya, hal-hal yang harus dilaksanakan. Kalau rencana kerja berarti konsep pekerjaannya. Berikutnya berdasarkan sudut kawasan ada rural plan, city plan, regional plan, dan juga national plan. Nah, pertanyaannya mengapa manajemen perlu membuat rencana? Nah, kalau teman-teman tahu silakan nanti tulis di kolom chat ya, di kolom chat di Google Classroom atau kolom komentar di YouTube, nanti silakan mengapa manajemen perlu membuat rencana. Nah, nanti yang menjawab nanti akan saya beri nilai tambah untuk nilai tugasnya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sudah penting sekali yang namanya perencanaan itu. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Silakan nanti dimanfaatkan dan juga dicermati. Untuk slide-nya ini akan saya bagikan juga, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi. Dan nanti saya ingatkan lagi, jangan lupa absensi di Google Form nanti yang akan saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.